Silakan Nazla. Nazla belum dibuka speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan masih bisa berkunjung pada siang hari ini. Salawat dengan salam kita di atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita nikmat kesehatan yang membawa kita dari alam doa cara yang pertama pembukaan oleh MC yang akan saya bawakan sendiri, yang kedua sari tilawah oleh Swandi, yang ketiga kata sambutan oleh Ibu Adek atau Baby Ibu Dokter Malia kata MAG, kata yang keempat sosialisasi magang oleh Ibu Kepala Laboratorium Feby Wingsu Ibu Dokter Kamila SE AKMSICA. Yang kelima, diskusi dan sharing. Yang keenam, sesi foto bersama. Yang ketujuh, penutup dan doa. Baik, acara pertama telah terlaksanakan. Acara berikutnya tilawah oleh Saudari Swandi. Saudara Swandi, kepada saudara saya persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah zalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Baiklah, semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi acara kita bisa berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ibu Wadek 1 Feby Ibu Dokter Malia MAG. Pada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman wa rasulillah, amma ba'. Alhamdulillah di siang hari menjelang sore ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam ruang virtual melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan kita semua sehat, tidak kurang suatu apapun. Selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kalab kita, Ibu Dr. Kamila MSI. Yang sama-sama kita hormati dan sayangi adik-adik sekalian yang saat ini sedang melakukan magang ya. Magang
Ini magangnya agak istimewa karena masuk dalam grup terlanjur magang. Baik adik-adik sekalian ya, sebenarnya magang ini merupakan komponen penilaian dari kurikulum kita. Nilainya itu digabungkan dengan KKN itu ada 4 SKS. Nah, untuk magang ini ada beberapa persyaratan yang harus kita lalui ya. Nah, ini adik-adik ini rata-rata yang magangnya tanpa prosedur yang sudah kita tetapkan, sehingga ini perlu kita berikan arahan dan penjelasan terkait magang yang dilakukan. Memang sih saya senang dengan semangat adik-adik yang ingin cepat selesai dalam perkuliahan. Namun itu meskipun ingin cepat, tapi kita tidak melanggar rambu-rambu atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, untuk mengakomodir adik-adik yang kebetulan belum pernah mendapatkan pembekalan magang, karena pembekalan magang ini merupakan salah satu syarat untuk magang. Jadi bagi yang belum magang, bagi yang magang itu harus mendapat pembekalan terlebih dahulu, baru boleh magang. Seperti itu ya. Nah, nanti Ibu Kalab kita akan menjelaskan hal-hal teknis terkait dia dengan pelaksanaan magang kita, seperti itu. Nah, sebelumnya ingin saya sampaikan Bapak Dekan mohon maaf tidak bisa join bersama kita karena beliau ada kegiatan rapat pimpinan di kampus Tuntungan. Yang mudah-mudahan meskipun Pak Dekan tidak bersama kita, tidak mengurangi semangat adik-adik untuk mengikuti kegiatan pembekalan magang kita ini ya. Baik adik-adik sekalian, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya berharap selama adik magang, tolong dipatuhi segala aturan-aturan yang ada di tempat magang. Tolong jaga baik nama alma mater kita, karena adik-adik di sana sebagai duta kita, ya. Kalau adik yang berbuat salah nanti bukan nama adik aja yang tapi terbawa nama Feby secara umum, kemudian bawa nama Uin seperti itu. Jadi tolong jaga sikap kita, patuhi segala aturan yang ada, dan tunjukkan bahwa kita ini merupakan mahasiswa dari UIN gitu ya. Sikapnya harus dijaga juga. Baik adik-adik sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Inilah terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nazla Pandu. Oke, terima kasih kepada Ibu Wadek yang telah memberikan kata sambutan. Tadi suaranya ribut. Selanjutnya sosialisasi magang. Oleh Ibu Kepala Laboratorium Feby Winsu, Ibu Dr. Kamila SE, AKMSICA. Kepada Ibu dipersilakan dan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Ananda Nazla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan di siang hari Senin yang berbahagia ini, sesuai dengan yang kita agendakan sebelumnya, kita akan mengadakan sosialisasi magang untuk semester ganjil periode 2021-2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
Yang sama kita hormati Bapak Dekan Febi, Bapak Dr. Muhammad Yafiz MAG, kemudian Bapak Ibu Wakil Dekan 1, 2, dan 3. Kemudian di sini juga berhadir Ibu Dr. Yeni Samri Juliati Nasution MA. Kemudian Bapak dan Ibu dosen yang ada di ruangan ini bersama kita, serta Ananda mahasiswa magang yang telah bergabung di dalam Zoom meeting kita kali ini. Ahlan wa sahlan, saya ucapkan selamat bergabung. Semoga acara kita kali ini mendapat ridha Allah dan meraih keberkahan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit mengenai panduan magang yang merupakan panduan magang terbaru setelah direvisi untuk magang di masa pandemik dan after pandemic Febi Win Sumatera Utara. Jadi magang kita kali ini kita canangkan sebagai magang di masa pandemik dan after pandemic. Magang kita kali ini, sebagaimana yang Ananda lihat di dalam slide, kita mengambil tema sebagai magang ekonomi berbasis riset, keislaman, dan keindonesiaan. Atau kita singkat dengan magang ekoriset. Magang kita kali ini sedikit berbeda dengan magang-magang sebelumnya. Ada beberapa perbedaan yang ingin kami sosialisasikan kepada Ananda sekalian. Yang pertama, mengenai sebagaimana yang kita ketahui bersama, tujuan magang ya. Tujuan magang ini tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, di mana mahasiswa memiliki keterampilan dalam mempraktekkan keilmuan di dunia kerja. Sehingga untuk magang kita kali ini akan kita adakan perapian ya dari segi lokasi magang. Lokasi magang masing-masing jurusan atau masing-masing prodi memiliki kekhasan masing-masing. Nah, itu nanti akan saya sampaikan mengenai skop dan lokasi magang yang sudah disesuaikan dengan lingkup penelitian dan lingkup skripsi Ananda ke depannya. Kemudian di sini yang ingin saya sampaikan mengenai definisi magang. Magang merupakan pengamatan dan pemagangan langsung di lapangan pada instansi atau perusahaan atau UMKM sesuai bidang keilmuan prodi dan fakultas mahasiswa. Sebagaimana Ananda lihat tadi pada slide ya, pada slide sebelumnya tadi, bentar ya. Oke, di sini sesuai keilmuan prodi ya. Jadi Ananda yang magangnya mungkin sudah terlanjur dimulai, maka dapat kita maafkan. Tetapi untuk yang akan datang nih, yang belum mulai magang atau yang masih mengajukan surat izin magang, maka ada pengawasan yang ketat mengenai lokasi magang ya untuk menghasilkan output yang lebih baik tentunya. Kemudian persyaratan magang. Persyaratan mahasiswa magang yang ada sebelumnya adalah mahasiswa yang sudah selesai semester 6. Tetapi pada kesempatan kita kali ini, maka persyaratan magang adalah mahasiswa yang telah selesai pada semester 5 atau 100 SKS. Ini merujuk pada SOP yang dikeluarkan oleh pusat mutu yang ada di universitas tentunya. Kemudian mahasiswa yang berhak mengajukan permohonan izin magang adalah mahasiswa yang aktif ditandai dengan telah membayar SPP. Jadi Ananda yang belum membayar SPP tidak boleh mengajukan melalui Siselma izin magang dimanapun. Begitu. Kemudian
Mahasiswa yang boleh mengikuti magang adalah yang telah mengikuti sosialisasi panduan magang yang resmi dari fakultas, sebab di sini ada revisi dan ada aturan-aturan yang sebelumnya belum pernah ada, yang ingin kita sosialisasikan kepada Ananda. Itulah sebabnya kami meminta Ananda mengikuti dan wajib mengikuti sosialisasi ini sebelum memulai magang. Namun dalam pelaksanaannya disebabkan sesuatu dan lain hal, maka kita saat ini perbolehkan atau kita izinkan untuk sosialisasinya di pertengahan masa magang. Selanjutnya, persyaratan berikutnya adalah magang tidak berbenturan waktunya dengan kegiatan perkuliahan. Nah, persyaratan yang satu ini adalah persyaratan yang mutlak, ya. Artinya tidak boleh ada alasan tidak mengikuti magang disebabkan perkuliahan atau tidak mengikuti perkuliahan disebabkan kegiatan magang. Karena itu, ini sudah resmi dari pihak universitas dan saya mohon kepada kita semua untuk mematuhi aturan yang sudah ditentukan. Baik, next kita lihat di sini ada prosedur magang. Nah, ini prosedur magang singkat. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut flowchart-nya. Di sini, pertama, Ananda mahasiswa yang ingin mengajukan izin magang, mengajukan permohonan izin magang pada lokasi magang yang sesuai dengan ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi, melalui aplikasi Siselma. Kemudian Kalab, Kepala Laboratorium menyetujui lokasi magang yang diajukan jika sudah sesuai dengan ketentuan, kemudian baru dapat diberikan surat izin magang kepada mahasiswa tersebut dari pihak fakultas. Setelah mendapatkan surat izin magang, maka mahasiswa membawa surat izin magang tersebut kepada institusi atau UMKM tempat magang. Kemudian mahasiswa yang sudah mendapatkan balasan dari tempat magang membawa surat balasan magang kepada Kalab dan mengumpulkannya melalui link yang akan disampaikan kemudian. Nah, di sini saya kemungkinan akan menggunakan Google Form ataupun Google Classroom. Nanti akan disampaikan informasinya melalui WA Group. Kemudian, Kepala Laboratorium berdasarkan surat balasan magang akan menyusun SK dosen pembimbing magang yang disetujui oleh pihak dekanat atau pimpinan fakultas. Mahasiswa yang sudah mendapatkan dosen pembimbing magang adalah mahasiswa yang sudah mengupload surat balasan magang ke link yang telah disampaikan pada WA Group. Kemudian, mahasiswa baru dapat melaksanakan magang. Nah, proses magang ini di bawah bimbingan Bapak atau Ibu dosen pembimbing magang sesuai dengan SK dosen pembimbing magang. Dan kegiatan pembimbingan dilakukan pada awal, pada tengah, dan pada akhir kegiatan magang. Disarankan minimal 5 kali dan dibuat logbook atau catatan setiap kali bimbingan. Nah, setelah itu, setelah pelaksanaan magang selesai, maka mahasiswa membuat output magang. Dalam hal ini, output magang adalah laporan akhir ditambah laporan ekstensi magang. Mahasiswa menyelesaikan laporan akhir dan laporan ekstensi magang setelah berdiskusi dan melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing magang. Pada kesempatan magang kita kali ini, maka kebijakan yang diambil oleh fakultas adalah laporan ekstensi magang berupa 3 pilihan. Yang pertama, jurnal yang telah diterima ditandai dengan LOA atau Letter of Acceptance. Kemudian pilihan kedua adalah buku yang ber-ISBN dengan bimbingan dosen pembimbing magang. Jadi jurnal, buku, dan yang ketiga adalah laporan pengabdian kepada masyarakat adalah dilakukan di bawah bimbingan Bapak atau Ibu dosen pembimbing magang dengan kolaborasi. Ya, jadi akan ada di sana
di dalam jurnal tersebut nama mahasiswa magang, dan sebagai penulis kedua adalah nama Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang. Demikian juga pada laporan pengabdian kepada masyarakat, demikian juga pada buku ber-ISBN. Jadi akan tercantum di sana nama mahasiswa magang dan nama Bapak atau Ibu dosen pembimbing magang. Nah, demikianlah output pelaksanaan magang yang ditentukan oleh pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada kesempatan magang di semester ganjil 2021-2022 ini. Kemudian tema output magang. Nah, Ananda nanti akan diberikan tema yang bisa dikembangkan sesuai dengan skop lokasi magang dan sesuai dengan latar belakang keilmuan Ananda mahasiswa magang. Nah, jika mahasiswa magang berasal dari prodi EKI, ya, sebagaimana yang telah kita lakukan pada magang periode sebelumnya, maka Ananda boleh memilih lokasi magang di UMKM yang berada di lokasi tempat tinggal Ananda. UMKM yang dimaksud di sini, ya, yang kita ambil dan kita angkat sebagai output magang adalah tentang ekonomi Islamnya, karena Ananda berasal dari prodi ekonomi Islam. Selain itu, Ananda juga boleh memilih, jika tidak ingin di UMKM, juga boleh memilih perusahaan atau lembaga dan mengangkat tentang penerapan akad perekonomian. Jadi bukan mengenai perbankan atau bukan mengenai bidang di prodi lain seperti manajemen akuntansi, asuransi, dan perbankan. Jadi yang diangkat adalah tentang ekonomi Islamnya. Apakah dia penerapan akad perekonomian, kemudian mengenai zakat dan perekonomian, mengenai mikro dan makro Islam, ataupun mengenai ekonomi pembangunan syariah. Ya. Dan lain-lain itu nanti silakan dikomunikasikan kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang. Kemudian untuk Ananda yang berasal dari prodi akuntansi syariah dapat memilih lokasi magang di UMKM yang berada di dekat lokasi tempat tinggalnya. Tetapi yang diangkat adalah tentang akuntansi ataupun tentang keuangan. Boleh akuntansi secara umum maupun akuntansi syariahnya. Atau jika tidak ingin magang di UMKM, juga bisa mengambil lokasi magang di perusahaan dengan skop mata kuliah yang terkait dengan akuntansi. Apakah akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pemerintahan dan sektor publik, akuntansi syariah, akuntansi BUMDes, dan lain sebagainya. Untuk lebih lanjut, silahkan berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang nantinya. Selanjutnya untuk Ananda mahasiswa magang yang berasal dari prodi perbankan syariah. Maka Ananda dapat memilih lokasi magang di UMKM ataupun lembaga keuangan syariah dan mengangkat output magangnya tentang produk dan pelayanan perbankan syariah maupun magang di perusahaan perbankan syariah. Jadi bukan di perbankan konvensional. Kemudian untuk lebih lanjut silahkan berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu pembimbing Ananda sekalian. Selanjutnya buat Ananda mahasiswa magang yang berasal dari prodi asuransi syariah, maka Ananda boleh memilih lokasi di UMKM dan mengangkat tema tentang asuransi, tentang perencanaan keuangan, tentang produk asuransi syariah, pelayanan maupun pemasarannya. Namun jika Ananda tidak ingin di UMKM, juga dapat melakukan magang pada perusahaan asuransi syariah dan lembaga lain yang terkait dengan bidang keilmuannya. Yang terakhir, untuk Ananda yang berasal dari prodi manajemen, maka Ananda dapat melakukan magang pada lokasi UMKM yang berada dekat dengan lokasi tempat tinggalnya dengan mengangkat tema tentang manajemennya. Ataupun jika tidak ingin mengambil lokasi pada UMKM, maka Ananda dapat mengambil lokasi magang pada perusahaan atau lembaga dan mengangkat tema untuk output magangnya tentang salah satu di antara berikut ini, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran,
manajemen operasional, manajemen strategis, perilaku organisasi, manajemen syariah, manajemen pengetahuan, kewirausahaan, e-business dan e-commerce, enterprise resource planning atau ERP, kemudian supplier chain management atau SCM, kemudian customer relationship management atau CRM, kemudian customer knowledge management, dan lain-lain. Nanti lebih lanjut silakan Ananda berdiskusi dan berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang lainnya. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengenai flowchart. Bentar ya. Baik. Sama-sama kita lihat flowchart magang Febi UIN Sumatera Utara. Nah, ini tadi sudah saya sarikan di dalam PPT, tetapi ini secara lebih lengkap ya. Lebih lengkap. Yang pertama itu aktivitas dilakukan oleh mahasiswa yang akan melaksanakan magang atau PPL. Magang, mahasiswa mengajukan izin kepada fakultas melalui aplikasi Siselma. Kemudian, kepala laboratorium memverifikasi kesesuaian lokasi magang mahasiswa yang diajukan melalui Siselma sesuai dengan latar belakang keilmuan mahasiswa tersebut. Dan apabila telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di fakultas, maka surat izin magang sebagai persetujuan magang kepada mahasiswa melalui aplikasi Siselma akan diterima oleh mahasiswa. Mahasiswa yang telah mendapatkan surat izin magang dari fakultas membawa kepada perusahaan, kemudian mengumpulkan kembali surat balasan magang. Jadi surat balasan magang wajib diterima dari lokasi magang untuk menentukan dosen pembimbing magang. Ya, jadi kepada Ananda yang belum mendapatkan surat balasan magang, mohon dikomunikasikan dengan pihak lokasi magang untuk mendapatkan surat balasan magang, karena itu akan menentukan dosen pembimbing magang yang kemudian akan diumumkan kepada mahasiswa bersangkutan. Kemudian Kalab, ya, kepala laboratorium mensosialisasikan siapa nama dosen pembimbing magang kepada mahasiswa, juga memberikan SK dosen pembimbing magang yang telah disetujui oleh fakultas kepada masing-masing dosen. Tahapan selanjutnya, pembekalan yang dilakukan terhadap mahasiswa dan terhadap dosen. Jadi di sini kepala laboratorium akan mensosialisasikan kepada mahasiswa magang dan kepada dosen pembimbing magang mengenai aturan yang akan kita terapkan sebagai kebijakan fakultas pada magang di semester ganjil 2021-2022 ini. Selanjutnya, dosen PPL dan mahasiswa dapat berkomunikasi lebih lanjut. Kemudian apabila memungkinkan, ya, diadakan pertemuan atau silaturahmi antara mahasiswa dengan Bapak dan Ibu dosen pembimbing kepada dan juga pembimbing magang di perusahaan. Jadi ada 3 pihak yang dapat melakukan silaturahmi. Dalam hal ini kami menyarankan apabila memungkinkan silaturahmi dilakukan via Zoom meeting. Dengan pertimbangan saat ini kita sedang mengalami masa pandemik dan mengalami beberapa kendala untuk melakukan tatap muka secara offline. Maka apabila mahasiswa dapat mengkomunikasikan dengan pihak pembimbing magang di perusahaan, sangat dianjurkan apabila dilakukan via Zoom meeting atau pertemuan online. Selanjutnya, mahasiswa yang melaksanakan magang membuat laporan atau output magang dengan bimbingan Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang, dan
apa yang dilaksanakan selama bimbingan juga dibuat dalam bentuk logbook atau catatan. Jadi catatan yang dibuat oleh mahasiswa ada dua. Yang pertama, catatan selama dia melaksanakan magang dengan Bapak atau Ibu pembimbing magang perusahaan. Kemudian catatan yang dilakukan selama magang dengan bimbingan Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang. Ya, jadi ada pembimbing perusahaan namanya, kemudian ada Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang. Bapak dan Ibu pembimbing magang akan mengarahkan dan membimbing Ananda sampai ke tahap mengeluarkan laporan akhir ya atau output magang dengan tema sesuai yang kita sampaikan tadi. Jadi tema kita kali ini adalah magang berbasis riset, keislaman, dan keindonesiaan. Bagaimana Ananda mengkaitkan bidang keilmuan dengan sisi keislaman dan keindonesiaan nantinya di dalam satu tulisan. Ya, apakah salah satu di antara laporan ekstensi magang dan laporan akhir magang. Dalam hal ini, pihak fakultas telah membuat kebijakan kepada Ananda yang menyelesaikan laporan akhir magang sampai kepada laporan ekstensi magang akan diberikan reward berupa nilai terbaik atau nilai A. Ya, saya sangat berharap dan menganjurkan dengan sangat kepada Ananda untuk bersemangat menyelesaikan sampai kepada laporan ekstensi magang. Langkah selanjutnya kita lihat di poin ke-12, ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan berupa pemberian kuesioner kepada mahasiswa, Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang, dan pembimbing magang perusahaan. Jadi kepada Ananda nanti akan diminta menyampaikan kepada Bapak dan Ibu pembimbing magang perusahaan dan Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang serta Bapak dan Ibu pembimbing magang perusahaan akan memberikan nilai, dan nilai itu akan Ananda sampaikan kepada saya selaku kepala laboratorium yang akan melakukan proses berikutnya, ya. Jadi apa yang Ananda sampaikan nanti akan dicek dan diverifikasi kelengkapannya, apakah kelengkapan nilai, kelengkapan tanda tangan dari dosen pembimbing magang dan dari pembimbing magang perusahaan. Kemudian ada satu poin lagi, nilai KKN. Jadi ketiga poin tersebut ya, dari dosen pembimbing magang, nilai dari dosen pembimbing magang dan tanda tangan. Kemudian yang kedua, nilai dari pembimbing magang perusahaan dan tanda tangan. Dan yang ketiga, nilai KKN beserta tanda tangan dosen DPL KKN-nya. Itu dalam satu format yang dikumpulkan, kemudian setelah diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya, Kepala laboratorium akan menandatangani dan menginput nilai ke aplikasi portal SIA. Nah, sampai tahapan ini kemudian Ananda dapat melanjutkan kepada tahapan selanjutnya mengikuti ujian komprehensif dan seterusnya. Jadi melalui kesempatan kali ini saya sampaikan bahwa ada beberapa tahapan yang mesti kita lalui untuk sampai kepada nilai KKN magang yang ada di aplikasi portal SIA, di transkrip nilai Ananda sekalian. Ya, untuk itu saya mohon kerjasama dari semua pihak, terutama Ananda mahasiswa magang, untuk mengikuti aturan yang telah ditentukan. Dan apabila nanti ada informasi, saya akan menyampaikan secara langsung melalui WA Group. Ya, apakah nantinya kita akan memutuskan menggunakan Google Classroom atau menggunakan aplikasi tertentu, nanti informasinya akan saya sampaikan lebih lanjut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, dibuka session tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan Nazla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sesi diskusi dan sharing. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya ingin Silakan. bertanya moderator. Silakan. Yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya Raudatul Hasanah M. Nur. Ingin bertanya untuk pengumpulan laporan itu tanggal berapa, Bu? Yang jurnal itu, Bu. Baik, itu saja, Raudah. Halo Raudah, itu saja yang ingin ditanyakan. Sekalian semua, Bu, laporan ke Raudah, suaranya tidak kedengaran. semua, Bu, untuk logbooknya juga, Bu. Jurnalnya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Saya tanggapi langsung saja ya. Izin ya MC ya. Ya, mungkin Ananda yang ada di sini juga sedang berada di tempat magang ya. Mungkin saya lihat pada tutup kamera ya. Ya, sama-sama kita maklumi bersama. Baik, saya jawab saja langsung. Adapun untuk masa magang kita adalah selama 30 hari ya. Setelah itu diharapkan kepada Ananda dapat menyelesaikan logbook sudah selesai ya. Ketika kita masa magang berakhir, maka logbook atau catatan selama magang di perusahaan pasti sudah selesai karena dikerjakan setiap hari ya. Kemudian logbook mengenai bimbingan dengan dosen pembimbing magang pastinya dilaksanakan di awal, tengah, akhir. Jadi masih memungkinkan melakukan bimbingan meskipun kita telah selesai mengikuti magang di perusahaan selama 1 bulan. Kemudian Ananda yang mengadakan magang di perusahaan, kami titipkan untuk berperilaku baik, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wadek tadi, bahwasanya Ananda membawa nama baik universitas dan fakultas di mana Ananda belajar. Karena itu berperilaku dan belajarlah bagaimana berada di lokasi kerja yang sebenarnya dengan mengikuti peraturan dan disiplin kerja yang berlaku. Kemudian tunjukkan potensi, kemampuan, kreativitas, serta kemampuan Ananda untuk berinteraksi dan membangun tim atau team building dengan teman-teman maupun Bapak dan Ibu karyawan yang ada di lokasi Ananda sekalian magang. Karena itu, Ananda bisa membangun interaksi yang baik, komunikasi yang baik, dan
saya anjurkan Ananda untuk menyampaikan secara baik juga apabila kemudian setelah selesai melaksanakan magang selama 1 bulan, maka mohon izin kepada Bapak dan Ibu yang berada di sana untuk tetap dapat bersilaturahmi dan memohon izin apabila nantinya dibutuhkan data dan informasi untuk datang kembali ke sana, begitu. Ya, karena kemungkinan setelah selesai 1 bulan magang masih ada informasi yang Ananda butuhkan setelah berdiskusi dan berada di bawah bimbingan Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang. Demikian. Nah, untuk pelaksanaan logbook tadi sudah selesai ya. Logbook kalau bisa 5 kali minimal dengan Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang dapat dilakukan setelah magang yang dilaksanakan 1 bulan di perusahaan atau instansi. Kemudian mengenai penyusunan laporan akhir. Laporan akhir magang dan laporan ekstensi magang ini memakan waktu tertentu yang tidak sama ya, kondisional sesuai dengan keadaan Ananda dan laporan ekstensi magang yang mana yang Ananda pilih ya. Namun menurut hemat kami apabila Ananda berdisiplin melaksanakan step by step dengan continue ya, silahkan buat action plan apa yang ingin dilakukan, aktivitas apa saja dan waktu yang Ananda butuhkan, silahkan dirancang ya kebutuhan dan waktunya, maka Ananda akan dapat menyelesaikan laporan ekstensi magang ini dengan segera ya. Jadi apabila telah selesai bimbingan dengan Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang dan Ananda sudah memutuskan untuk misalkan mengambil ekstensi magang mensubmit jurnal, nah di sana nanti kita akan menunggu jawaban dari pihak jurnal apakah menerima atau merevisi atau memperbaiki atau ditolak. Nah, untuk mengikuti step by step tahapan ini, Ananda selalu berkomunikasi dan belajar bagaimana menghasilkan output yang terbaik. Ya, jadi nikmati saja tahapan demi tahapannya, karena ini adalah bekal bagi kita tentunya dan juga bagi Ananda mahasiswa magang di masa yang akan datang. Jadi yakinlah bahwa tidak ada hal yang sia-sia. Step by step yang Ananda lalui itu bisa memakan waktu sekitar 1 bulan sampai kita tunggu sampai akhir Desember 2021. Jadi akan diberikan waktu 1 bulan sampai akhir Desember 2021 untuk semester ganjil ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Saya ambil alih aja ya. Mungkin MC-nya lagi ada kerjaan. Di kolom chat sama kita baca ada yang bertanya tentang output magang apakah dikerjakan individu atau per kelompok. Nah, di sini saya sampaikan kembali bahwasanya output magang itu dikerjakan secara individu ya. Namun dalam pelaksanaannya Ananda boleh bersama-sama dengan teman yang satu lokasi magang untuk memperoleh data bersama. Tetapi dalam penulisannya ya individu dan dilakukan bimbingan tentunya dengan dosen masing-masing karena belum tentu kita yang berada di satu lokasi magang mempunyai dosen pembimbing yang sama ya. Jadi laporan ini secara default ya memang dia dilakukan secara individu. Namun apabila nanti dalam pelaksanaannya dan Ananda bimbingan dengan Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang
terdapat hal-hal yang disarankan oleh Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang, misalnya dikerjakan bagi mahasiswa magang yang berada di dalam satu perusahaan secara bersama-sama sesuai dengan poin-poin babnya misalnya. Itu saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang. Jadi itu adalah hak kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang untuk membimbing dan membangun kreativitas Ananda sekalian untuk menghasilkan output terbaik atas pelaksanaan magang kali ini. Demikian Ananda. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada, Bu. Tanya lagi. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Saya ingin bertanya lagi, Bu. Silakan. Kan itu untuk jurnal tadi kan apanya, Bu? Ada pengambilan data gitu, Bu, di kantor. Berarti itu kan dari pihak kantornya minta ini, Bu, lampiran surat risetnya, Bu. Ya, baik. Raudoh ya. Itu saja Raudoh. Iya, Bu, itu dulu, Bu. Oke. Selama ini ya pihak perusahaan yang sudah memberikan izin magang melalui surat balasan magang itu artinya sudah memberikan izin kepada Ananda untuk melakukan aktivitas magang. Nah, apa yang akan Ananda lakukan di sana itu menurut hemat kami apabila ingin dikomunikasikan bersama antara Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang beserta pembimbing magang dari perusahaan yang sudah ditunjuk dan mahasiswa magang, itulah perlunya diadakan komunikasi. Nah, saat ini yang disarankan adalah melalui Zoom meeting. Disebabkan berbagai kondisi yang ada saat ini, maka memang apa yang Ananda butuhkan itu nantinya perlu dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak timbul prasangka dari pihak perusahaan magang tentang informasi yang diberikan terkait dengan output magang. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan pada hari ini adalah murni semata-mata untuk alasan ilmiah dan ilmu pengetahuan. Jadi bukan untuk menjelekkan nama baik perusahaan. Nah, Ananda ada di sana adalah untuk mengaplikasikan ya mengkontribusikan ilmu yang sudah Ananda peroleh di bangku perkuliahan di dunia kerja. Sekaligus belajar dan mengikuti peraturan sesuai dengan bidang keilmuan Ananda yang ada di dunia kerja. Jadi seperti on the job training, ya. Jadi kita belajar melalui dunia kerja yang sudah memang ada, ya, sustainable, ya, sudah ada di masyarakat. Kemudian apa yang kita kontribusikan kepada lokasi tempat kita magang tersebut. Jadi bukan untuk menjelekkan atau menyebarkan aib perusahaan. Demikian. Nah, itu tentunya butuh komunikasi. Mengenai surat izin magang itu sudah memadai untuk sebagai surat izin untuk melakukan magang, dan magang kali ini adalah magang berbasis riset. Jadi kita bukan riset untuk skripsi, tetapi risetnya untuk magang dan laporan magang. Demikian Ananda. Bisa Raudoh? Bisa, Bu. Oke, baik. Nanti Raudoh dan teman-teman silahkan mengkomunikasikan dengan baik kepada Mohon maaf, Bu. Suara Ibu ke-mute. Oke, baik.
Maaf. Di kolom chat telah ada link absensi. Silahkan diisi bagi Ananda yang sudah berhadir sosialisasi hari ini, karena sesungguhnya ini adalah persyaratan untuk melangkah dalam kegiatan magang yang diwajibkan oleh pihak fakultas dan universitas. Di sini partisipan ada 32 orang, ya. Mungkin ada teman-teman yang berhalangan. Nanti kita akan sampaikan link YouTube yang dapat dilihat oleh teman-teman yang tidak berhadir pada hari ini. Namun kepada Ananda yang berhadir, saya yakin tentunya ini adalah nilai plus, ya, nilai tambah, dan satu modal baik bagi Ananda untuk memulai magang dengan semangat baru, ya, tentunya. Mengenai tema kita kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tema magang kita adalah magang ekonomi berbasis riset, keislaman, dan keindonesiaan. Kira-kira apakah Ananda sekalian sudah paham dengan tema ini atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Izin mau nanya, Bu. Ya, silakan. Nah, ini penelitiannya berupa jurnal atau gimana, Bu? Ini yang bicara siapa ini? Sebut namanya dulu. Nama Robi, Bu. Robi, oke, Robi Prayoga, ya. Iya, Bu. Tadi saya sudah sampaikan di awal mengenai output magang. Output magang kita ada dua. Yang pertama laporan akhir. Nah, laporan akhir magang ini nanti formatnya akan saya share di grup. Ya, formatnya adalah Word, format laporan biasa. Kemudian yang kedua adalah laporan ekstensi magang. Laporan ekstensi magang adalah nilai plus dari kegiatan magang kita. Ini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah jurnal ilmiah yang ditandai dengan letter of acceptance atau tanda diterima dari pihak jurnal. Pilihan kedua adalah laporan pengabdian kepada masyarakat. Pilihan ketiga adalah buku ber-ISBN yang telah dibimbing oleh dosen pembimbing magang tentunya. Ketiga output ini bisa dipilih, ya. Ketiga output dalam laporan ekstensi magang ini dapat dipilih oleh Ananda mahasiswa magang dan melakukan kolaborasi dengan Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang tentunya. Nah, misalkan begini, laporan pengabdian kepada masyarakat itu isinya adalah apa kontribusi Ananda, ya, terhadap lokasi magang perusahaan sesuai dengan bidang keilmuan Ananda. Biasanya ini bisa dilakukan jika magangnya pada UMKM. Ya, jadi misalkan Ananda yang berasal dari bidang keilmuan akuntansi, magang di sebuah perusahaan atau UMKM kecil yang belum rapi dalam pencatatan laporan keuangan. Maka Ananda dapat membantu bagaimana menyusun laporan keuangan. Kemudian Ananda bisa membantu bagaimana mengoperasikan aplikasi laporan keuangan misalnya, untuk lebih mempermudah pekerjaan yang ada di UMKM tersebut. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam laporan pengabdian kepada masyarakat dan nanti akan di-sharing di dalam WA Group bagaimana formatnya. Begitu. Ada lagi? Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Robi. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kembali sama-sama. Kemudian saya lihat ada lagi nih pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya Ibu dari Ika, ya. Apabila kantor tempat magang tidak ada unsur ekonomi Islamnya, bagaimana, Bu? Oke. Ika, mana Ika? Boleh saya komunikasi langsung dengan Ika? Saya, Bu. Oke, Ika magangnya di mana? Di PT Telkom, Bu. Oke, baik. Saya jelaskan sedikit ya pertanyaan Ika, ya. Yang dimaksud di sini ada unsur keislaman, ya, bukan berarti mesti tertulis Islam. Saya rasa di perusahaan tempat magang yang Ika
lalui itu juga banyak sekali nilai-nilai keislaman di sana. Nah, Ika latar belakang keilmuannya ekonomi Islam ya? Iya, Bu. Oke, ekonomi Islam. Tadi ada beberapa pilihan ya, skop yang bisa Ika ambil terkait dengan mata kuliah ekonomi Islam yang Ika pelajari di bangku perkuliahan. Begitu. Jadi tidak mesti tertulis ekonomi Islam, tetapi jika dia sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang kita pelajari, misalnya Ika ingin mengangkat tentang apa, ya salah satu yang saya sebutkan tadi di awal, dan itu akan saya share juga di dalam WA group supaya Nanda yang ada di sini bisa mengulang-ulang ya bagaimana format yang akan diambil untuk penyelesaian output magang yang terbaik tentunya. Jadi tetap bisa ya, meskipun Telkom itu tidak ada tertulis Telkom Islam Indonesia, tidak tertulis. Tetapi Telkom juga menganut banyak sekali nilai-nilai keislaman yang saya tahu memang di sana dipraktekkan nilai-nilai keislaman yang tentunya Ika sudah merasakan ya. Sudah merasakan di sana meskipun tidak tertulis sebagai perusahaan syariah, tetapi juga banyak nilai syariah yang bisa diangkat di sana kan? Bisa dirasakan ya Ika ya? Tentunya ya, saya kenal baik dengan perusahaan tersebut. Dan saya tahu bahwa di sana banyak sekali nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai ekonomi Islam yang bisa Ika angkat tentunya. Ya, jadi tidak masalah, insya Allah. Oke. Ya, baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Nah, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Bu, mau nanya, Bu. Ya. Nama saya Nur Abda Amalia, Bu, dari jurusan Ekonomi Islam. Sebelumnya saya mohon maaf, Bu, karena kamera saya matikan. Saya mau nanya, Bu. Saya kan magang di kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara di Komisi Persidangan. Jadi saya udah masalah untuk kita jurnal, saya udah jelaskan bahwasanya mau ngangkat ada yang menyinggung APBD, Bu. Sedangkan saya takutnya kita Abda sendiri perlu untuk data APBD mereka nggak kasih, dan kalau misalnya pindah ke bagian ekonominya mereka nggak mengizinkan, Bu, karena penuh. Jadi mereka menaruhkan dari Eki itu sendiri 2 orang di persidangan gitu, Bu, persidangan atau kejaksaan. Itu gimana ya, Bu? Sedangkan kalau keluar pun juga nggak diperbolehkan gitu, Bu. Oke. Sudah jalan berapa lama, Abda? Udah 3 minggu, Bu. 3 minggu ya, Iya. sudah di penghujung ya. Iya, Bu. Oke, baik. DPRD mana tadi? Sumatera Utara, Bu, Sumut. Oke, DPRD SU Komisi Persidangan, jurusannya Ekonomi Islam. Kira-kira Iya. apa yang ingin Abda gali sebagai output magang dengan kondisi di DPRD Komisi Persidangan sesuai dengan latar belakang keilmuan Ananda? Kira-kira apa yang terpikir atau ide apa yang ada? Abda mau angkat masalah yang untuk jurnal itu, Bu, tentang analisis peran divisi persidangan dalam rapat paripurna dengan tema perubahan APBD daerah Provinsi Sumatera Utara, Bu. Jadi di situ menganalisis apa aja yang dibutuhkan dalam persidangan paripurna itu tentang APBD. Misalnya yang disediakan dari persidangan itu apa aja gitu, Bu, yang mau diapain, karena bingung juga apa yang mau diangkat gitu, Bu. Sedangkan mereka nggak mengizinkan keluar dan tidak mengizinkan untuk ke tempat yang lain gitu, Bu. Oke, namanya kita sudah ada di dalam ya kan. Buat Abda mungkin teman-teman lain juga ada yang punya kendala yang sama, ya sudah terlanjur namanya kita sudah ada di dalam. Mestinya kan kita di awal ketika pemilihan lokasi, tapi karena kita sudah berlangsung 3 minggu, maka kita harus bisa mengemas apa yang sudah kita lalui ini menjadi hasil yang lebih baik tentunya begitu kan. Nah,
kita jurusannya ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam saya bacakan ulang ya. Boleh skupnya tentang penerapan akad perekonomian, tetapi bukan perbankan. Kemudian boleh bidang zakat dan perekonomian, boleh bidang mikro dan makro Islam, boleh ekonomi pembangunan syariah. Nah, karena kita di komisi persidangan, saya kira kalau Abda ingin meneliti tentang anggaran, maka itu skopnya anak akuntansi. Ya, jadi untuk Abda mungkin jangan meneliti tentang anggaran, tetapi lebih diarahkan kepada latar belakang keilmuan Abda. Ya, kita ekonomi Islam, maka yang kita teliti adalah tentang ekonomi Islamnya. Ya, kira-kira apa ya isu di DPRD Komisi Persidangan yang sesuai dengan latar belakang ekonomi Islam. Ya, kalau memang Abda belum memperoleh ide, saya sarankan untuk membaca lebih banyak lagi penelitian yang sudah pernah dilakukan ya oleh peneliti sebelumnya, misalkan melalui Google Scholar. Ya, Abda ingin tahu apa sisi ekonomi Islam gitu yang bisa diangkat. Jadi kita harus lebih banyak membaca dan lebih banyak mencari informasi yang terupdate tentunya. Ya, kalau saya ditanya ya itu tetap harus sesuai dengan latar belakang keilmuan. Jadi kalau memang tidak dikasih izin tentang anggaran, ya tidak mengapa karena anggaran itu bukan latar belakang keilmuan Abda. Ya, pastinya ada yang bisa Abda angkat ya dari hasil 3 minggu Abda di sana. Coba kaitkan dengan keilmuan Abda dari mulai semester awal perkuliahan. Ya, nah nanti akan saya umumkan dosen pembimbing magang Abda tentunya bisa berkomunikasi dan bimbingan lebih lanjut, tetapi Abda harus punya idenya terlebih dahulu. Jadi harus banyak baca dulu, ya, supaya dapat idenya, begitu. Oke, Abda? Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Next, ada lagi? Sudah selesai diisi semua absensinya? Oke. Ya, baik. Saya kira sudah cukup jelas. Tidak ada lagi yang bertanya ya? Ya, Bu. Kalau Ada. ya, tidak ada lagi ya. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin kita bisa mintakan closing statement dari Ibu Wadek 1. Sebelumnya kita ambil sesi foto bersama kali ya. Ibu Wadeknya sedang. Sebentar ya. Nazla, saya kembalikan kepada MC. Nazla. Assalamualaikum Nazla. Ya, sepertinya Ibu Wadek juga sedang ada ini ya, yang dikerjakan. Mungkin Nazla bisa pandu untuk sesi foto bersama ya, sebagai dokumentasi kita pada kegiatan kali ini. Silakan. Bersama yang akan kita lakukan semua bersama-sama. Kepada teman-teman, Mohon tolong dipungkit hidupkan kameranya.
Oke, silakan. Mohon dibuka kameranya. Kepada teman-teman, tolong buka kameranya. Oke, baik. Silakan. Dokumentasikan saja apa yang ada. Boleh dipandu, Najla, silakan diambil fotonya. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh saudara Fuadi. Kepada saudara dipersilakan. Suandi. Baiklah, untuk mengambil keberkahan dalam acara kita pada siang menjelang sore berbahagia ini, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira walijaddina walijaddatina walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal aqwa indal hisab. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya doa pada kesempatan siang dan sore hari ini, telah berakhir pula kegiatan sosialisasi magang semester ganjil 2021-2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada Ananda serta hadirin sekalian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat magang ya.